Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, membongkar beberapa kejanggalan yang ia alami selama memperjuangkan kasus penganiayaan putranya. Ini dilakukan Jonathan saat menjadi saksi dalam sidang dugaan penganiayaan berencana untuk terdakwa Mario Dandi. Kita bahas malam hari ini, kami mendapatkan informasi bahwa sidang juga baru saja selesai. Sudah ada narasumber dari kuasa hukum David Ozora, yaitu Unoto Dwi Yulianto. Pak Noto, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri, Ya. selamat malam semuanya. Pak Noto, terima kasih sekali lagi atas waktu Anda bergabung malam hari ini di CNN Indonesia. Pak Noto, bisa berikan informasi kepada kami kehadiran saksi yaitu ayah David Ozora. Apa saja yang diungkap di persidangan sepanjang hari ini, Pak Noto? Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan kesaksian ayah korban hari ini itu ada beberapa segmen. Yang pertama terkait dengan kondisi David Ozora pada sesaat setelah penganiayaan, yaitu di rumah sakit begitu. Ada telinganya berdarah, pipinya luka seperti luka di parut begitu atau terseret. Terus juga kemudian bibirnya sobek, hidungnya berdarah, pelipis mata kanannya juga luka, kejang-kejang, koma selama 2 minggu. Nah, itu sudah diungkapkan. Kemudian juga kondisi David saat ini juga sudah diungkapkan secara jelas. David belum bisa mandi sendiri, belum bisa pakai celana sendiri, kemudian juga belum tahu warna begitu. Berat badannya turun, sampai bicara pun masih tanpa filter ya Mbak ya. Artinya ada kerusakan di otak, cedera otak, ada trauma juga, istilah dokternya diffuse axonal injury stage 3 begitu. Sehingga butuh terapi baik itu terapi bicara maupun terapi gerak gitu, fisioterapi. Pak Noto, kalau misalnya melihat sidang juga, kalau tidak salah ada beberapa kejanggalan juga yang diungkap oleh ayah David ini ketika sejak menerima informasi bahwa David dianiaya. Jadi apa saja kejanggalan yang diungkapkan? Ya, itu tadi segmen pertama dan kedua kondisi korban. Nah, segmen yang ketiga terkait dengan masalah keanehan atau adanya invisible hand dalam kasus ini. Yang pertama berkaitan dengan masalah asuransi yang awalnya ditolak oleh pihak rumah sakit karena rumah sakit mendapatkan kronologis bahwa perkelahian tersebut atau penganiayaan tersebut dimulai oleh korban, dalam hal ini David. Nah, ketika ditanya dari mana ini kok kronologisnya seperti ini, oh dari Polsek. Itu yang pertama. Tapi alhamdulillah karena ada upaya-upaya lanjutan dari tim kuasa hukum dan juga orang tua korban, akhirnya asuransi mau menerima hingga saat ini. Nah, yang kedua kejanggalan atau keanehan adalah adanya mobil yang digunakan oleh para pelaku, dalam hal ini Rubicon B120 Den yang disita oleh Polsek. Kemudian sempat menghilang. Nah, begitu menghilang ternyata plat nomornya berganti. Ditanya kenapa kok nggak ada? Oh, dipakai untuk menjemput korban. Dijemput untuk digunakan untuk menjemput saksi. Nah, ternyata itu dikendarai oleh anak AG yang masih di bawah umur, sudah mengendarai mobil Rubicon. Kemudian plat nomornya juga berganti. Nah, ini yang menjadi salah satu kejanggalan. Kemudian selama proses penyidikan juga sempat diketahui bahwa para pelaku itu main-main gitar di Polsek dan MDS dalam hal ini Mario sempat mengatakan kalau kalian tenang aja, nggak akan kena, diurus sama papanya MDS. Nah, ini hal-hal aneh ini yang kemudian mendorong ayah korban untuk mencari tahu siapa sebenarnya MDS, siapa keluarganya, siapa ayahnya begitu. Karena di Polres Jakarta Selatan pun terjadi perbedaan statement ketika konferensi pers terkait dengan penganiayaan tersebut, begitu. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat, yang menjadi satu hal. Iya, Pak Noto, kalau misalnya dilihat sekarang dengan
pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh ayah David Ozora yang juga merupakan saksi ini, apa kira-kira yang diharapkan? Apakah itu bisa dan nantinya semestinya juga akan dipertimbangkan oleh para hakim ketika memutus nanti? Ya, kalau keinginan dalam hati tadinya begitu, dan itu juga diungkapkan, ya mata dibalas mata istilahnya. Karena nggak bisa ini digunakan dalam sistem hukum Indonesia pembalasan yang serupa. Maka harapan dari pihak keluarga tentu mendapatkan hukuman yang setimpal para pelaku ini, dalam hal ini hukuman yang seberat-beratnya. Karena apa? Karena para pelaku ini setelah melakukan penganiayaan, kita juga bisa tahu di video-video yang selama ini beredar, adanya selebrasi, terus juga upaya-upaya merintangi penyidikan, bahkan menggunakan invisible hand yang kita duga untuk menghalangi supaya ini tidak sampai ke proses pengadilan. Nah, harapannya jelas keluarga ingin keadilan dalam perkara ini. Tentunya keadilan itu hakim nanti akan mewujudkan harapannya dengan hukuman yang seberat-beratnya untuk para pelaku. Ya, Pak Noto, kalau tadi berarti dari kejanggalan-kejanggalan itu kita tahu ada dugaan upaya untuk mengaburkan fakta. Pertanyaannya sekarang, apakah upaya untuk mengaburkan fakta itu masih tetap terus terjadi dan terus juga diperhatikan oleh kuasa hukum David Ozora? Jelas salah satu upaya yang kasat mata adalah bahkan ada di dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang kita juga sangat sayangkan ini, terkait dengan adanya motif, bahwa motif terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh MDS kepada anak korban David itu dilakukan karena adanya dugaan pelecehan atau persetubuhan yang keterangan itu hanya bersumber dari pelaku. Yang kedua, tidak ada bukti sama sekali terhadap tuduhan atau fitnah tersebut. Karena jika benar ada, ya seharusnya MDS dalam hal ini terdakwa marah dong kepada anak AG karena merasa diselingkuhi gitu. Tapi faktanya kan nggak pernah kita temukan kemarahan Mario kepada anak Agnes ya. Nah, yang kedua, jika tidak benar itu dipaksakan, harusnya anak AG jika dia disetujui secara dipaksa begitu, tentu anak AG tidak melakukan komunikasi pasca kejadian tanggal 17 Januari. Ini komunikasi terus, curhat dan lain sebagainya. Jadi kita agak aneh gitu. Baik. Pak Noto, terakhir, masih ada arah atau upaya tentu saja dari pihak Mario Dandi untuk menggagalkan jeratan pasal perencanaan. Apa yang saat ini diantisipasi betul oleh tim kuasa hukum? Ya, tentunya kita berharap jaksa cermat dan teliti terkait dengan unsur perencanaan, karena berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan dan juga dokumen-dokumen, unsur perencanaan ini sudah terpenuhi. Terlebih dalam perkara anak AG sudah terbukti adanya perencanaan, karena kejadian yang diduga adanya pelecehan itu tanggal 17, kemudian diketahui tanggal 30 oleh pelaku, baru kemudian melakukan eksekusi di tanggal 20 Februari. Ini rentang waktunya hampir lebih dari 1 bulan, dan perencanaan itu sudah dilakukan. Kita juga baru temukan fakta baru bahwa di dalam mobil Rubicon itu ada minuman beralkohol, berdasarkan pengakuan dari terdakwa MDS sendiri begitu. Ini yang belum digali. Mudah-mudahan nanti dalam persidangan ke depan akan ditemukan fakta-fakta terbaru begitu. Ya, baik. Pak Noto, Unoto Dwi Yulianto, kuasa hukum David Ozora. Pak Noto, sekali lagi terima kasih sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia. Kita kawal sama-sama, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Terima kasih kepada CNN. Ya, selamat malam. Sehat selalu, Bapak.